Kita akan membahas tentang wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Kita akan membahas beberapa pembahasan. Yang pertama ada pengertian dan kedudukan wawasan Nusantara. Yang kedua ada latar belakang dari wawasan Nusantara. Yang ketiga adalah wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Yang keempat adanya perwujudan wawasan Nusantara. Dan yang terakhir otonomi daerah Indonesia. Jadi kita akan membahas pertama pengertian dari wawasan Nusantara. Jadi secara etiologi wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara, di mana wawasan sendiri berasal dari kata wawas atau bahasa Jawa yang berarti pandangan, tinjauan dan penglihatan indrawi. Wawasan adalah pandangan, tinjauan, penglihatan, tanggapan indrawi. Wawasan berarti pula cara pandang dan cara melihat. Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa yang artinya pulau atau kesatuan kepulauan, antara artinya menunjukkan letak antar dua unsur, di mana Nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Berdasarkan pengertian modern, kata Nusantara juga digunakan sebagai pengganti nama Indonesia. Kedudukan wawasan Nusantara, di mana kedudukan wawasan Nusantara merupakan posisi atau cara pandang dan perilaku bangsa Indonesia mengenai dirinya yang memiliki beragam suku, agama, budaya, kekayaan alam, dan kondisi geografis sebagai negara kepulauan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia dapat dilihat dari stratifikasinya sebagai berikut. Yang pertama ada Pancasila, di mana Pancasila sebagai filsafat, ideologi bangsa, dan dasar negara. Jadi Pancasila memiliki kedudukan sebagai landasan ideal. Yang kedua ada Undang-Undang Dasar 1945, di mana Undang-Undang Dasar ini sebagai konstitusi negara yang menjelaskan bahwa undang-undang dalam suatu negara adalah sebuah norma dari suatu sistem politik dan hukum bentukan. Pada sistem pemerintahan negara biasa dituangkan sebagai dokumen tertulis. Yang ketiga ada visi nasional atau geopolitik, di mana wawasan Nusantara berkedudukan sebagai visi nasional atau disebut sebagai geopolitik Indonesia, memiliki pandangan atau wawasan yang jauh ke depan demi tercapainya cita-cita dan tujuan nasional. Secara luas, hal ini mengacu pada hubungan antar politik dan teritorial dalam lingkup skala lokal maupun internasional. Yang keempat ada geostrategi. Geostrategi atau ketahanan nasional merupakan geostrategi atau konsepsi bangsa dan negara Indonesia. Geostrategi di sini merujuk pada suatu kebijakan luar negeri yang dipadu oleh faktor geografi. Faktor tersebut dapat menjadi pelengkap atau penghambat atau pemberi pengaruh terhadap perencanaan politik dan militer. Kebijakan dasar negara, di mana politik serta strategi nasional berkedudukan sebagai kebijakan dasar negara dan negara Indonesia dalam membangun nasional. Politik secara harfiah memiliki arti dari, untuk, atau
Segala hal yang berkaitan dengan warga negara merupakan proses pembentukan serta pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang diwujudkan dalam proses pembuatan keputusan, terutama yang berkaitan dengan negara. Yang kedua adalah latar belakang wawasan Nusantara. Ini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada filsafat Pancasila. Wawasan Nusantara didasarkan pada nilai-nilai Pancasila seperti persatuan dan kesatuan, keadilan dan keperadaban, musyawarah untuk mufakat dan kesejahteraan. Yang kedua, keadaan geografi Indonesia. Indonesia memiliki posisi silang yang strategis dan karakteristik yang berbeda dengan negara lain. Indonesia juga memiliki kekayaan alam yang beragam, baik di dalam maupun di atas permukaan bumi dan ruang antariksa. Yang ketiga, kondisi sosial budaya Indonesia. Indonesia memiliki beragam budaya, adat istiadat, agama, dan bahasa. Yang keempat, ada aspek sejarah. Wawasan Nusantara dikembangkan berdasarkan pengalaman sejarah, di mana Indonesia tidak ingin terulang perpecahan dalam lingkup bangsa dan negara. Yang terakhir, anggapan Indonesia terbentuk dari usaha bersama rakyat. Wawasan Nusantara didasarkan pada anggapan bahwa Indonesia terbentuk berkat usaha bersama seluruh rakyat Indonesia. Pembahasan yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Wawasan Nusantara adalah konsepsi geopolitik Indonesia yang memanfaatkan letak geografis dan kondisi wilayah untuk mencapai tujuan nasional. Secara geografis, Indonesia memiliki keunikan karena letaknya di antara 2 samudra dan 2 benua dan berada di bawah orbit geostationary satelit orbit atau yang biasa disingkat GSO. Wilayahnya yang sebelumnya merupakan jajahan Hindia Belanda dipandang sebagai salah satu kesatuan. Konsepsi ini dituangkan dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat, menjadikan wawasan Nusantara landasan geopolitik Indonesia. Yang keempat, kita membahas tentang adanya perwujudan wawasan Nusantara. Perwujudan Kepulauan Wawasan Nusantara ini terbagi menjadi 4. Pertama, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Dalam arti yang pertama, bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan mantra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. Yang kedua, bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang harus merupakan satu kesatuan bangsa yang ulat dalam arti yang luas-luasnya. Yang ketiga, bahwa secara psikologis bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. Yang keempat, bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuan. Yang kelima, bahwa seluruh Kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabadi kepada kepentingan nasional. Yang kedua, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan budaya. Arti bahwa masyarakat Indonesia adalah satu. Peri kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa.
Yang kedua, bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa. Yang ketiga, ada perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, yang dalam arti yang pertama bahwa kekayaan wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bersama bangsa, bahwa keperluan sehari-hari harus tersedia rata di wilayah tanah air. Yang kedua, tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang memiliki oleh daerah-daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya. Yang keempat, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Dalam artinya, yang pertama, bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. Yang kedua, bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa. Pembahasan yang terakhir, kita masuk di otonomi daerah. Otonomi daerah ini adalah kemandirian suatu daerah dalam mengambil keputusan terkait kepentingannya sendiri. Istilah otonomi daerah dan desentralisasi sering digunakan secara bergantian, meskipun memiliki perbedaan yang akademis. Desentralisasi menurut Rondinelli adalah transfer tanggung jawab dari pemerintahan pusat kepada otoritas regional, publik, dan non-pemerintah. Pelaksanaan otonomi daerah melibatkan pemberian kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah, sesuai ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor 15/MPR garing 1998. Kebijakan ini bertujuan untuk membagi dan memanfaatkan sumber daya secara adil antara pusat dan daerah. Manfaat dari otonomi daerah adalah untuk mempercepat proses terlaksananya program-program pembangunan daerah karena tidak perlu menunggu keputusan yang dihasilkan dari pemerintahan pusat. Jadi itulah tadi pembahasan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh wow!